Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup berkuasa dan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini yang sudah memampukan kami melewati semuanya. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Frank L. Boyden, seorang kepala sekolah dari Akademi Deerfield di Amerika Serikat, suatu ketika mendapatkan tawaran yang begitu menarik, sangat menggoda untuk pindah ke kota lain dan meninggalkan pekerjaannya di sekolah yang dipimpinnya, yang saat itu dalam kondisi tidak begitu populer, buruk dan kekurangan finansial. Tawaran yang diberikan kepadanya bernilai jutaan dolar, disertai dengan gaji $20,000 dalam nilai saat itu. Tapi sebelum mengambil keputusan, Frank Boyden berdoa. Dia meminta hikmat Tuhan. Ia membaca Alkitab dan Yeremia 42 ayat yang ke-10 menguatkan hatinya untuk tetap tinggal pada pekerjaannya di Akademi Deerfield. Keputusannya berdasarkan hikmat dari firman Tuhan itu terbukti benar. Sekolah Akademi Deerfield menjadi salah satu yang terbaik di kemudian hari. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5 ini tertulis, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dalam banyak hal, dalam banyak perkara, dalam berbagai aspek di hidup kita, kita perlu hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan dan memilih yang tepat di antara sekian banyak pilihan. Seringkali ada tawaran yang diberikan kepada kita. Ada hal-hal yang menarik dalam bidang usaha, bisnis, pekerjaan, termasuk dalam pelayanan. Tawaran demi tawaran membuat kita berpikir. Dan kalau kita ikuti kedagingan kita atau pikiran kita sendiri, kita bisa salah dalam memilih. Ayat ini menyatakan kalau kita kekurangan hikmat, hendaknya kita meminta kepada Tuhan. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Siapa di antara kita yang selalu punya hikmat? Mungkin yang ada adalah kita selalu merasa punya hikmat, padahal tidak. Hikmat itu datang dari Tuhan, dari firman-Nya, dari ilham Roh Kudus, melalui doa-doa dan kebergantungan kita kepadanya. Hikmat dan pengertian kita, manusia, terbatas. Itu sebabnya kita bisa salah dalam mengambil tindakan, salah dalam mengambil keputusan, salah dalam memilih. Karena itu kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu hikmat-Nya dalam memilih jurusan studi, memilih pekerjaan, memilih partner usaha, memilih tempat tinggal, memilih pasangan hidup, memilih berbagai hal dalam berbagai aspek di hidup kita. Jangan kita ragu atau malas untuk mengambil waktu mencari kehendak Tuhan, meminta hikmat-Nya untuk mengerti mana yang terbaik. Jangan tergesa-gesa dalam memberikan jawaban atau mengambil keputusan.
Kita terlalu sering terbiasa memutuskan sesuatu dengan cepat-cepat tanpa banyak berpikir. Padahal kita harus berpikir matang-matang terlebih dulu supaya tidak menyesal di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati pertengahan bulan Desember dan akan memasuki tahun yang baru. Ada tawaran-tawaran baru di tahun yang akan kita masuki. Ada pilihan-pilihan, ada alternatif dalam rencana, dalam berbagai aktivitas kita. Mari biasakan diri untuk meminta hikmat Tuhan, mencari kehendak-Nya supaya kita tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam mengambil keputusan, tapi senantiasa apa yang kita kerjakan, apa yang kita pilih dan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada kami untuk selalu bergantung kepada-Mu, mencari hikmat Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam berbagai situasi, berbagai pilihan-pilihan yang ada, tawaran-tawaran yang diperhadapkan kepada kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, mampukan untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang terbaik. Tolong kami supaya kami tidak menyandarkan keputusan kami pada preferensi dan pilihan kami sendiri berdasarkan keinginan hawa nafsu daging kami. Tidak melandaskan pilihan kami atau keputusan kami pada tawaran-tawaran yang kelihatannya menarik secara materi, tapi kami melandaskannya pada hikmat Tuhan, pada pimpinan Tuhan, pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.